Saya beritahu Ahok, saya kasih tahu Anda, walat Ahok. Anda beruntung keluar dari penjara, diberikan jabatan oleh Jokowi, jadi komisaris utama. Naiklah gengsi Anda yang sudah ambruk, sudah ke lantai. Terus Anda mengatakan, apa prestasi Jokowi? Jokowi itu nggak bisa kerja. Gibran nggak bisa kerja. Bullshit. Anda mengingkari kebenaran. Bayangkan 85 juta pemilih Jokowi. Sekarang ini 100 juta lebih. Mengakui ya bahwa Jokowi hebat. Anda mengatakan dia tidak ada apa-apa. Saya kasih tahu Anda. Walat. Kalau dalam politik itu kita tidak boleh bicara perkawanan sebagaimana kita membicarakan perkawanan dalam konteks persahabatan sehari-hari ya. Karena dalam politik itu menurut saya ya logika dan rasionalitas itu harus jadi panglima gitu. Singkat katanya begini, kalau terlalu atau melihat berpolitik tapi dengan frekuensi pertemanan sehari-hari itu nanti bisa kecewa loh sama teman-teman yang dianggap sebagai kawan gitu. Karena apa? Karena rasionalitas politik atau kalkulasi politik itu dalam banyak kasus sering membuat orang-orang yang punya hubungan persahabatan itu akan bisa berhadapan satu dengan yang lain. Bisa renggang. Gitu. Dan tidak semua orang bisa melihat atau berpikir dengan kacamata rasionalitas tadi. Kalau bicara pakai kacamata rasionalitas, saya kira mungkin contohnya kemarin ya baru-baru ini ya Bang Dasko diwawancara ya di Deddy Corbuzier kan, di Close the Door, ketika ditanya mengenai Caimin kan, gimana tuh ceritanya Bang Dasko? Bang Dasko bilang apa? Happy lah. Ya kami kan sama-sama, tapi kemudian ya beda jalan. Lalu habis itu Caimin pamit. Setelah bertarung Caimin ketok pintu lagi, say hello lagi. Ya menurut saya kayak begitu. Batasnya beda jalan sama pengkhianatan tuh apa? Itu menurut saya sensitifnya di sana. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau di politik pakai kacamata persahabatan seperti hubungan persahabatan zaman kuliah misalnya atau teman main masa kecil, itu agak repot gitu. Hubungan pertemanan persahabatan itu adalah bahwa kita itu ya bisa komunikasi, kita bisa sama-sama, kita bisa sepakat, tapi bisa juga sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat Dan untuk sepakat. itu semua disikapi dengan kepala dingin. Gitu. Jadi saya kira itu contoh yang update ya dari Bang Dasko baru-baru ini. Contohnya misalnya batu tulis itu masuk ke beda jalan atau pengkhianatan misalnya. Apa ini perjanjian? Ya kalau bicara dari kacamata PDI Perjuangan ya dari Bu Mega mungkin itu adalah bagian dari apa tadi yang pertama? Pengkhianatan. Bukan yang pertama tadi istilahnya? Beda jalan. Beda jalan, ya kan? Tetapi mungkin bagi Pak Prabowo adalah pengkhianatan. Kalau Pilpres 2024 soal Ganjar misalnya, bagi Pak Jokowi atau pendukung Pak Jokowi dukung Prabowo bukan Ganjar itu beda jalan. Tetapi bagi Bu Mega, bagi Mas Hasto itu adalah pengkhianatan. Tergantung ya. Kalau Tergantung, iya. Pak SBY dulu Yang mana? Dengan Bu Mega? dengan Bu Mega. Dengan Bu Mega. Bagi Ya, Pak SBY bagi Pak beda SBY itu jalan. beda jalan. Bagi Bu Mega Pengkhianatan. Nah, kalau kasus tahun 2004 itu kan perbedaan antara Pak JK dengan Pak SBY menurut satu versi konon kalau salah tolong dimaafkan. Bahwa Pak JK itu ketika ditanya oleh Bu Mega mau maju di Pilpres 2004 atau tidak, jawabannya Pak JK langsung bilang maju. Sementara Pak SBY ditanya maju apa enggak, bilangnya enggak kan gitu kan? Gitu. Nah, tapi apakah pernyataan seperti itu memang harus dijadikan sebuah indikator pengkhianatan atau tidak kan kita? batasnya itu ya. Batasnya itu kalau dalam kasus 2004 ya, JK, SBY dan Megawati kan. Jadi itu batasannya. Kalau beda jalan tuh ngomong. Beda jalan. Kalau nggak ngomong pengkhianatan. Bu Mega pidato bahwa terjadi kecurangan secara TSM. Terus ini adalah 2024 itu pemilu yang terburuk sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. Saya boleh katakan bahwa saya membantah keras. Bukti-bukti mana gitu. Tunjukkan bukti harusnya. Terus hargai juga dong orang yang 96 juta orang yang memilih Prabowo Gibran. Ini kan manusia semua.
Terus hargai juga saksi dari mereka sendiri 03, 01 yang benar-benar siang malam ada di TPS, termasuk KPPS, termasuk RT, RW, Lurah, Camat dan sebagainya, termasuk DKPP, Bawaslu, KPU, bahkan Mahkamah Konstitusi, termasuk TNI, Polri dan pemerintah yang ikut berjuang dengan keras agar pemilu ini berjalan dengan jurdil dan damai. Berarti dia nggak menghormati dong gitu loh. Orang-orang dia sendiri yang ada di situ. Ya kan? Tapi memang Bang, saya bisa maklum, sakit memang kalau kalah itu, sakit. Apalagi ada kata-kata sesumbar dari Ibu Mega bahwa dia ada pernah waktu kampanye Ganjar di GBK, dia bilang, kita harus lawan, kita harus kalahkan mereka dalam satu putaran. Dan hasilnya bukan kalah, Ganjar Mahfud Anjlok. menang urutan buncit. Iya. 16%. 16%. Lowbat handphone itu, katakan sekarang istilah, oh handphone gua Genjer nih. Lowbat Bang. Jadi memang itu sakit Bang. Iya, iya. Sakit memang ya harus dibawa ke psikolog sih kalau kayak begini. Ya memang sikap yang kalah pasti seperti itu. Kan ketika dulu, ketika ada pendukung-pendukung Pak Prabowo 2014-2019 menyatakan seolah-olah ada kecurangan gitu kan. Di sini kan bahasanya seperti itu kan. Iya. Nah, jadi kalau kita ya wajar aja. Orang tidak bisa menerima kekalahan ya. Dan seperti Ibu Mega kan banyak dapat masukan macam-macam. Iya. Nah, mungkin dari masukan-masukan itu ini kita dicurangi, ada permainan macam-macam ya kan? Sehingga Ganjar kalah. Sebenarnya itu semuanya kalau dikaji secara rasional kan jelas bahwa Ganjar 30 katakanlah 32 sampai 35%. Ya kan? Iya. Nah, bahkan sempat survei terakhir dia nomor 3 kan? Anies nomor 2 gitu loh. Memang ya suara Pak Jokowi lari ke Prabowo semua yang tadi kedukung Ganjar. Jadi kan ambles gitu. Itu harus dipahami juga kan. Iya. Jadi kalau orang menganggap bahwa Pak Jokowi akan hilang atau apa, enggak lah. Apalagi kalau bicara pribadi Pak Prabowo ya. Iya kan itu Prabowo itu bahwa saya Prabowo tidak- akan mengkhianati Jokowi Saya- atau apa? Pertama Prabowo itu saya tidak pernah melihat dia mengkhianati orang. Oke. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo sebenarnya menyakiti orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo menipu orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo mengabaikan orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo itu melupakan jasa orang. Itu sesuatu yang mustahil tuh dalam kosakata Pak Prabowo, dalam hidup Pak Prabowo. Jadi saya malah sangat optimis Mas bahwa akan ada sesuatu yang unik dan mengharukan ya. Saya unik dan mengharukan ke Menarik. depan ini dalam hubungan dua orang ini. Gitu. Oke. Jadi saya kira apa yang sudah terjadi dan karya dari Pak Jokowi dan karya dari berdua ini yang mengantarkan kita sampai pada posisi stabil sekarang ini luar biasa. Tidak mungkin itu akan. Memang ada orang sih yang pikirannya kan kalau bisa orang ini berantem ya dua ini kan ada tuh begitu tuh. Iya. Kalau bisa ini orang berkelahi terus ya kan. Wah udah Jokowi mulai ditinggal. Ini udah jalan Banyak yang sendiri. asumsi ya. Itu kan angan-angan mereka karena niat jahat untuk supaya orang ini berantem itu nggak mungkin lah. Orang ini terlalu kuat, terlalu dekat begitu ya. Dan Pak Prabowo tuh sampai 2 hari yang lalu kita duduk-duduk begitu lihat di TV kan tiba-tiba Pak Prabowo ngajak berdiri, kita suruh berdoa kan. Fahri kamu berdoa katanya. Saya bilang kenapa saya Pak? Saya bilang Pak Jul aja saya bilang gitu. Oh Pak Jul aja ya, Muhammadiyah ya katanya. Ya Pak Muhammadiyah saya bilang gitu. Kan kita nggak enak kan, nggak tahu dipanggil dari jauh suruh berdoa. Akhirnya habis itu ngobrol-ngobrol dia bilang luar biasa Pak Jokowi ya. Apa yang dia lakukan kepada saya ya, kepada kita semua ini luar biasa. Dia masih ulang terus. Jadi mustahil lah kalau ada orang yang ngomong begitu ya karena niatnya mau mecah aja. Kalau kita kan niat kita bukan mecah. Kita ingin negara ini bersatu. Bukan cuma Pak Jokowi loh, Pak Prabowo itu ingin mengumpulkan yang lain. Tapi tetap saja sistem kan harus ada. Ya. Kan gini kadang-kadang kita kelirunya itu
ada presiden, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Kita lupa bahwa ini ada sistem. Ya. Ada check and balance mechanism, ada judicial yang independen, ada media, ada masyarakat sipil. Ini semua masih ada. Jangan kita anggap setelah kita milih Pak Prabowo, seolah cuma Pak Prabowo yang ada di Republik ini. Enggak. Semua juga masih ada gitu loh. Karena itu kita bagi tugas saja, tapi jangan mengharapkan ada perpecahan. Saya kira. Perbedaan intra kelompok itu seringkali lebih besar dari perbedaan antar kelompok. Benar. Itu tesisnya bagus. Iya, itu berlaku juga untuk keluarga sebetulnya. Jadi memang pandangan masyarakat kita mengenai politik dinasti misalnya atau keluarga politik itu sebetulnya bias. Perbedaan-perbedaan di internal keluarga itu seringkali lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita asumsikan atau kita nilai gitu. Satu keluarga itu belum tentu kemudian pasti sama-sama akan seiring sejalan. Ada memang kakak beradik yang kompak tuh ada, tapi kakak beradik yang berbeda, bermusuhan itu lebih banyak mungkin. Iya, lebih banyak. Satu karena memang kan setiap individu itu ketika dia menjadi individu yang dewasa, dia kan punya bakat-bakat yang bawaan-bawaan yang berbeda satu dengan yang lain gitu. Yang satu mungkin lembut, yang satu keras, yang satu lebih ideologis, yang satu lebih pragmatis kan gitu kan. Ini beda partai lagi. Apalagi kalau misalnya bapaknya beda. Ya otomatis lah. Ini kita asumsinya ini satu bapak satu ibu nih tadinya ya. Iya, satu bapak satu ibu aja bisa beda, apalagi beda bapak atau beda ibu. Kan kombinasi gennya kan beda banget. Beda banget kombinasinya. Nah, jangan pernah Anda berasumsi bahwa mentang-mentang satu ibu, satu bapak otomatis sama. Ya kan? Jangan mentang-mentang satu ibu, beda bapak akan sama gitu. Yang kedua, memang jabatan-jabatan politik itu seringkali cuman satu. Terutama kalau kita bicara puncak-puncaknya ya. Misalnya ketua partai. Ada nggak ketua partai 2? Nggak ada, 1. Nggak mungkin presidium. Presiden. Ada nggak presiden 2? Nggak ada, 1. Gitu. Dan balik lagi, mungkin ini udah pernah dibicarakan di sini. Bahwa sejarah peradaban manusia, bahkan di era kerajaan dan terutama di era kerajaan itu menunjukkan bagaimana persaingan paling ketat itu seringkali terjadi antara kakak dengan adik. Bukan sekali dua kali terjadi perang dan bunuh-membunuh antara kakak dengan adik. Makanya perang saudara itu istilahnya brother kills brother. Betul. Nah, bahkan saya pernah cerita juga bahwa di era Mesir kuno ya, untuk mencegah adanya perpecahan seperti itu antara anak laki-laki dengan anak perempuan dinikahkan. Satu darah tuh. Iya. Entah pernikahan sebagai simbolik atau pernikahan bagaimana ya, tapi intinya supaya untuk mencegah. Tapi dalam kasus Cleopatra tetap terjadi juga yang namanya Cleopatra itu menyingkirkan adiknya yang perempuan dan kelahi dengan adiknya yang laki-laki. Dan setelah dia jadi ratu pun tetap musuh utamanya adalah adiknya yang perempuan itu. Tetap berusaha untuk menjatuhkan Cleopatra. Ada kejadian menarik pada pembukaan The 10 World Water Forum di Bali Nusa Dua Convention Center kemarin, yaitu ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato pembukaannya. Nah, di tengah pidatonya tiba-tiba dia berhenti untuk memperkenalkan atau mengumumkan penggantinya Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan menggantikannya pada tanggal 20 Oktober nanti. Dia kemudian menyebut Jenderal Prabowo Subianto yang sekarang ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebagai Presiden Indonesia berikut. Prabowo pun berdiri, seluruh yang hadir yang terdiri kepala negara, kepala pemerintahan, menteri, pejabat setinggi menteri dari negara-negara peserta memberikan tepuk tangan yang panjang. Ini saya sebut istimewa, tidak biasa karena belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang kepala negara atau presiden yang masih berkuasa memberikan kesempatan untuk memperkenalkan presiden yang akan menggantikannya. Ini adalah suasana yang sangat diapresiasi oleh masyarakat karena dunia yang diwakili oleh para kepala negara, para pemerintahan dan menteri dapat mengetahui bahwa transisi pemerintahan dari
pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut di bawah Prabowo Subianto akan berjalan dengan baik dan mulus. Nah, ini juga memberikan pembelajaran kepada semuanya tentang kematangan demokrasi Indonesia. Mudah-mudahan tradisi baik yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi ini dapat menjadi budaya kita, akan tetap kita teruskan di periode-periode berikutnya.